Literasi digital dan kemanusiaan. Selamat datang di era di mana byte lebih berharga daripada emas, dan koneksi internet menentukan kecepatan hidup. Kita bukan lagi hanya menggunakan teknologi, kita hidup di dalamnya. Setiap interaksi, setiap transaksi, dan setiap informasi yang kita terima kini disaring melalui lensa digital. Video ini akan membedah hubungan kompleks kita dengan teknologi, dari inovasi terdepan hingga tanggung jawab hukum di dalamnya. Hubungan manusia dan teknologi adalah simbiosis yang tak terhindarkan. Teknologi adalah perpanjangan dari kemampuan kita. Contohnya, bagaimana telepon pintar mengubah komunikasi jarak jauh yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu menjadi sepersekian detik. Dampak positif dari teknologi itu sendiri yaitu contohnya di dunia kesehatan. Alat diagnostik canggih dan telemedicine memungkinkan penanganan kesehatan yang lebih cepat dan presisi. Dampak positif yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Lapangan kerja baru di sektor digital, mulai dari pengembang aplikasi hingga analisis data. Teknologi sendiri itu juga bisa berdampak negatif. Yang pertama ada pada kesehatan mental. Kecanduan internet dan media sosial dapat memicu isolasi sosial dan masalah kesehatan mental. Dampak negatif yang kedua yaitu ada disinformasi, yaitu penyebaran hoax yang masih mengancam stabilitas sosial dan politik. Dua konsep mendasar yang memungkinkan revolusi ini adalah Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah jaringan objek fisik yang terintegrasi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas, memungkinkan mereka mengumpulkan data dan bertukar data. Contohnya di perkotaan, smart parking mengarahkan pengemudi ke tempat parkir kosong secara real-time, sehingga dapat mengurangi kemacetan. Selanjutnya membahas tentang Big Data. Data yang dikumpulkan oleh jutaan perangkat Internet of Things, transaksi online, dan interaksi media sosial disebut Big Data. Volume data yang sangat besar, sangat cepat, dan sangat beragam. Pemanfaatan dari Big Data itu sendiri itu ada perusahaan retail menggunakan Big Data untuk mempersonalisasi iklan. Pemerintah menggunakannya untuk memetilkan penyebaran penyakit atau merencanakan infrastruktur. Kekuatan sebenarnya terletak pada kemampuan kita untuk menganalisis data ini dan menarik wawasan yang sebelumnya tidak terlihat. Untuk mengolah big data yang masif, kita membutuhkan artificial intelligence atau AI. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, penalaran, dan pemecahan masalah. Machine learning adalah cabang utama AI, di mana sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh dan pemanfaatnya itu yang pertama ada layanan pelanggan, seperti chatbot yang dapat menjawab pertanyaan kompleks. Terus ada juga otonom, mobil tanpa pengemudi yang menggunakan AI untuk menafsirkan lingkungan sekitar dan membuat keputusan mengemudi. Contoh dan pemanfaatan selanjutnya yaitu sebagai seni dan kreativitas. AI generatif yang dapat menciptakan teks, gambar, atau musik baru. AI bukan hanya tentang otomatisasi, tetapi juga tentang augmentasi, meningkatkan kapasitas intelektual dan kreatif manusia. Salah satu pemanfaatan teknologi yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah e-commerce. Perdagangan elektronik telah mendefinisikan ulang pasar. Keunggulan dari e-commerce sendiri yaitu ada penurunan biaya operasional, menghilangkan kebutuhan akan toko fisik yang mahal. Keunggulan yang kedua ada personalisasi, menggunakan AI dan Big Data untuk merekomendasikan produk yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada inklusi ekonomi, memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM untuk bersaing di pasar global. E-commerce mempercepat perputaran uang dan memacu pertumbuhan ekonomi, namun
blockchain juga menuntut kepercayaan dan keamanan transaksi yang tinggi. Seiring meningkatnya kekuatan digital, meningkat pula kebutuhan akan etika dunia siber dan kerangka hukum yang kuat. Ketika berinteraksi secara online, kita harus mempraktikkan etiket yang baik. Di antaranya, yang pertama ada verifikasi informasi. Selalu periksa fakta sebelum berbagi. Yang kedua ada menghormati identitas digital. Jaga bahasa dan hindari perundungan siber. Yang ketiga ada hargai kekayaan intelektual. Pembajakan dan penggunaan tanpa izin adalah tindakan tidak etis. Di Indonesia, payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukum ini berfungsi sebagai pagar pengaman di dunia maya. Yang pertama ada legitimasi transaksi, yaitu memberikan kekuatan hukum pada tanda tangan digital dan kontrak elektronik. Yang kedua ada penindakan kejahatan, mengatur sanksi pidana untuk berbagai kejahatan siber, seperti peretasan sistem, penyebaran konten ilegal, dan penyemaran nama baik melalui media elektronik. Yang terakhir ada perlindungan data pribadi. Walaupun UU PDP telah ada, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut mengatur sanksi bagi pelanggaran terkait data dan privasi. Memahami dan mematuhi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kewajiban dasar bagi setiap warga negara digital, memastikan akan ruang siber tetap aman dan beradab. Teknologi adalah alat. Kekuatan dan arahnya ditentukan oleh kita, penggunanya. Dari sensor-sensor Internet of Things hingga algoritma AI yang kompleks, kita berada di persimpangan jalan menuju masa depan yang sepenuhnya terintegrasi secara digital. Mari kita pastikan bahwa inovasi didorong oleh etika dan kebebasan siber diimbangi oleh tanggung jawab hukum. Masa depan digital yang sukses adalah masa depan di mana manusia dan teknologi berkembang bersama. Jadilah pengguna yang cerdas, bijak, dan berintegritas.